ini dapat proyek besar, hadir pengajian semangatnya kuat. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi kalau sudah keliling-keliling nggak dapat, ya hadir tapi nggak semangatnya nggak dapat begitu. Itu terlihat dari wajah. Maka ini tanda sesuatu terhadap sesuatu. Maka ada tanda itu orang yang mendapatkan rahmat Allah itu adalah orang yang wajahnya tidak masam. Nah, dalam surat Abasa, orang yang ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah itu wajahnya tidak tampak masam. Kalau ketemu orang suka negor, kalau ketemu orang itu merasa senang ketemu orang itu. Kalau orang ketemu dirinya merasa nyaman, ingin lama-lama. Orang kalau ketemu dia enak bawaannya, itu tanda rahmat Allah diletakkan pada dirinya. Buktinya adalah cerminan wajahnya yang menyenangkan, itu tanda nilai kebatinannya juga baik. Nah, gitu. Ini bukan ngaji untuk nyelidiki orang nama. Jadi setelah ngaji ini jangan tengok kanan kiri. Ini nengok diri sendiri, nengok diri sendiri. Banyak masalah enggak? Iya. Ini nengok diri sendiri. Oke, itu tanda yang ketiga, ayat yang ketiga. Yang keempat, ini menarik ini tentang petunjuk sesuatu terhadap sesuatu. Min alamatil nujhi fil nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayat. Dari tanda keberhasilan seseorang itu adalah fil nihayat, berangkat dari tanda kesuksesan orang itu dilihat dari ujungnya, dilihat dari akhirnya. Mana yang menunjukkan bahwa akhirnya dia akan menentukan kesuksesan? Ar-ruju' ila Allah fil bidayah, yakni kembalinya dirinya kepada Allah fil bidayah, di awal. Orang yang sukses itu kelihatan nampak di akhir nanti kesuksesannya. Dan tanda orang yang akan sukses di akhir itu nampak terlihat ketika dia di permulaannya. Kalau dari kecil sudah takwa kepada Allah, maka tandanya di akhir pun dia akan takwa. Jadi jangan dibalik. Dah mudah-mudahan dulunya suka dosa, suka ini, mudah-mudahan tuanya benar. Kan ada ungkapan yang begitu. Gak apa-apa, itu membuka supaya harapan rahmat Allah itu terbuka untuk dirinya. Tapi bagi kita jangan. Harus ada khauf di dalamnya, bahwa tanda orang selamat itu adalah di penghujung hayatnya. Dan orang yang bisa selamat di penghujung hayatnya itu adalah dilihat dari permulaan hidupnya. Kalau di dalam permulaan hidupnya suka ke masjid, suka zikir, suka sedekah, suka ngaji, maka tanda itu akhir hayatnya juga baik. Tapi kalau di awal kehidupannya sudah nampak tidak baik, maka di penghujungnya pun itu memberikan tanda tidak baik. Maka kenapa sih dari sekian wali-wali yang ada, kenapa Syekh Abdul Qadir Jilani yang sering disebut namanya dan sering disebut dengan istilah Qutbul Ghais, raja dari para raja, para wali? Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam menapaki suluknya kepada Allah itu berangkat dari kecil, dari dini. Kalau Imam Al-Ghazali itu kan kita tahu bahwa ketika beliau melakukan uzlah itu, disitulah beliau menapaki dunia tasawufnya. Gitu. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Jilani itu dari awal kecil sudah menapaki suluknya kepada Allah, thariqahnya, usulnya kepada Allah. Maka di akhir pun di masa tuanya itu nampak jelas duduknya, injakan kakinya, nampak tilasnya terbekas, terinjak, nampak jejak kakinya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa? Karena berangkat dari awal, dari awal ini. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, kita dari beberapa tanda petunjuk sesuatu terhadap
terhadap sesuatu itu, mari kita mulai dari awal segala sesuatunya. Karena akan memberikan dampak penghujung. Dikuatkan oleh Ibnu Athaillah dalam bait yang lain, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang di permulaannya menampakkan cahaya, maka itu tanda di penghujung pun akan menampakkan cahaya. Orang yang dari awal sudah rajin zikir, maka di akhir pun akan kelihatan itu zikirnya. Orang yang menampakkan dari awal itu rajin sholat tepat waktu, maka di penghujung pun akan nampak dia itu pasti rajin sholat. Begitu, setiap apapun itu berangkat dari permulaan. Saya sering memberikan motivasi kepada mahasiswa itu dengan mengatakan begini, masa depan kita itu apa yang saat ini kita lakukan. Saya sering menyampaikan untuk motivasi, masa depan kita itu adalah apa yang saat ini kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah cerminan masa depan yang akan datang. Saya berikan contoh begini, ada mahasiswa kuliah di Fakultas Kedokteran. Begitu wisuda selesai kuliahnya, kemudian saya tanya kepada mahasiswa, ini mahasiswa yang sudah lulus kedokteran, begitu sudah wisuda, ini nanti setelah wisuda, ini jadi tukang catering atau tukang ojek, saya bilang gitu. Mereka bingung, ada yang jawab, Pak dokter, Pak katanya. Kenapa kita bisa mengatakan mahasiswa itu bakal jadi dokter? Karena terangkat dari awal masa mudanya sudah menginjaki kaki untuk menuju jadi dokter. Makanya ada ungkapan man asyraqat bidayatuhu, siapa yang menampakkan cahaya di awal, maka di akhir pun akan bercahaya sesuai dengan cahaya awalnya. Orang yang menekuni di bidang tertentu itu nggak mungkin keluar dari jalur di awal ini. Maka kata Al-Quran, fanzur mada taksibu ghadan, perhatikanlah, amatilah oleh kalian apa yang akan kalian lakukan besok. Perhatikan dari sekarang. Fanzur itu kan perhatikan saat ini, apa yang akan kalian besok lakukan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah cerminan yang akan datang. Sekali lagi, cerminan apa yang kita lakukan saat ini sekarang ini adalah bukti bahwa itulah yang akan datang. Bapak-bapak ingin punya cita-cita mati dalam keadaan husnul khatimah, misalkan. Tapi dalam hidup saat ini sekarang tidak membiasakan diri dalam kebaikan. Tidak membiasakan diri dalam kebaikan, itu sulit mau mati husnul khatimah. Tapi kalau berangkat dari sekarang, berangkat dari sekarang, setiap aktivitas itu dilakukan dengan nilai-nilai kebaikan, maka di akhir hidup pun pasti sedang melakukan kebaikan. Amin. Gitu saja. Tandanya begitu. Kemudian yang berikutnya, man wajada samrata amalihi ajilan, barang siapa yang mendapatkan buah hasil dari amalnya ajilan di dunia, yang pada saat itu dia berbuat baik, nggak lama lagi dari kebaikannya dibalas, maka itu tanda, katanya fahuwa dalilun, itu tanda ala wujubil qabul ajilan, itu tanda amalnya diterima di akhirat nanti. Nih bapak-bapak sekalian, tanda kebaikan amal yang kita lakukan itu adalah kita mendapatkan buah hasil dari kebaikan yang kita lakukan. Itu tanda kalau kita berbuat baik, nggak lama lagi dari kebaikan kita merasakan manfaat dari kebaikan kita, itu tanda ibadah kita diterima oleh Allah di akhirat nanti. Tapi sebaliknya berarti mafhum mukhalafahnya, kalau kita berbuat kebaikan tapi tidak kunjung mendapatkan manfaat atau buah hasil dari kebaikan yang kita lakukan, itu bisa jadi tanda amal kita tidak diterima atau belum diterima. Nah, kenapa?
Karena memang jelas ayatnya, man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar apapun itu kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah. Nah, kalimat khairan yarah itu pasti ditambahkan kebaikannya, balasan dari kebaikannya itu kan pada saat itu. Ada lagi ayat yang lain mengatakan hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan. Maka ini tanda kalau kita berbuat baik kemudian merasakan manfaat dari kebaikan yang kita lakukan, itu tanda ibadah kita diterima. Begitu sholat, selesai sholat merasakan ketenangan, nah itu tanda sholat kita ini diterima oleh Allah, sholat kita baik. Tapi begitu sholat masih ruwet pikirannya, malah semakin sholat tambah ruwet, tambah pusing. Nah ini bisa jadi tanda sholatnya belum baik atau kita belum diterima. Nah, ada lagi bait berikutnya. Ini namanya petunjuk sesuatu terhadap sesuatu. Idza aradta an ta'rif qadraka 'inda. Kalau kalian ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, ya, kan kita ingin tahu ya, semua kebanyakan kita ya itu ingin tahu sebenarnya kita ini di mata Allah kayak mana sih sebenarnya. Ibnu Athaillah ngomong, kalau engkau ingin tahu qadraka indahu, kedudukanmu di sisinya, fanzur, maka lihatlah fi madza yuqimuka, pada saat apa Allah menempatkan dirimu. Pada saat apa Allah fi madza yuqimuka, pada saat apa saat ini Allah menempatkan dirimu. Itulah kedudukan kita di sisi Allah. Kalau saya berikan ungkapan di sini, kita sekarang ini lagi ngaji, lagi menjalankan kewajiban Allah, yakni perintah kita untuk menuntut ilmu, dalam rangka mengharapkan keridhoannya, juga mengungkap sesuatu yang tersembunyi dalam diri kita sehingga nampak betul nilai-nilai makrifat tauhid kita kepada Allah. Kita ini sedang itu jalannya saat ini. Maka itu tanda Allah menempatkan kita di sisinya saat ini. Jadi kalau ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah itu seperti apa, lihat saat ini kita sedang ditempatkan Allah dalam kondisi seperti apa. Kalau nanti keluar pengajian ini ternyata kita berbuat dosa, berarti itulah kedudukanmu di sisi Allah. Terus kalau seandainya penting dalam setiap satu hari itu kebaikan, nilai-nilai positif yang ada pada diri kita, maka disitulah kedudukan kita kepada Allah atau di sisi Allah. Begitu Bapak Ibu sekalian, kalau ingin melihat kedudukan kita di sisi Allah. Kalau ada ungkapan begitu, ada orang berbuat dosa, ya, tapi tidak menyadari kalau dirinya berbuat dosa. Lalu dengan sombongnya, dengan kepedeannya ngomong begini, saya ini nggak pernah sholat, ya, dari banyak melanggarnya. Sampai ini sholat rajin, ya, orangnya baik, tapi kok kehidupannya gini-gini aja, ya? Kok hidupnya biasa-biasa aja. Kalau saya ini ya jujur aja jarang sholat, jarang ini. Berarti kan apa yang kau lakukan saat ini, kata orang yang kurang baik itu tidak lebih baik yang Allah berikan, yang Tuhan itu berikan ke saya. Berarti saya ini masih punya nilai lebih daripada kamu. Kamu yang rajin ini, bisa begini, tapi kok kehidupan kamu kok kurang. Saya ini ya jarang-jarang, tapi alhamdulillah cukup saya. Nah ini yang tadi dikatakan, lihatlah pada saat apa Allah menempatkan dirinya. Ketika dia punya pandangan seperti itu, bahwa dengan tidak sholatnya, dengan ketidaktaatannya, kemudian dia masih mendapatkan
kebaikan Allah, itu malah keburukan Allah. Ya, kedudukan yang paling rendah Allah berikan kepada dirinya. Apa itu kedudukan yang paling rendah Allah berikan kepada dirinya? Dia melakukan dosa, tetapi Allah membiarkan dia dalam perbuatan dosanya. Dia berbuat dosa dan Allah membiarkan dirinya tetap di dalam dosanya. Seandainya Allah itu memberikan rahmat kepada dirinya, memberikan kasih sayangnya Allah kepada dirinya, pasti Allah akan memberikan atau mencegah dirinya tadi untuk berbuat dosa. Berarti mana yang lebih utama? Tentu orang ini, karena orang ini diberikan rahmat oleh Allah untuk berbuat baik dan dihindarkan oleh Allah untuk berbuat dosa. Sedangkan orang ini dibiarkan saja oleh Allah berbuat dosa. Itulah tempatnya, kedudukannya di sisi Allah. Ya. Yang berikutnya, ya, banyak ini tanda-tandanya. Wujdan samaratit ta'am ajilan basyaril adilin biwujudil jaza' alaiha ajilan. Tanda berikutnya adalah adanya manisnya ketaatan di dunia. Kita kalau zikir itu tenang, kalau ngaji itu tenang, kalau sholat itu pikiran adem. Gitu. Basyaril adilin itu kabar gembira bagi orang-orang yang beramal baik. Kata Ibn Athaillah, itu tanda kabar gembira bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Apa itu? Biwujudil jazai 'alaiha ajilan, bahwa akan ada balasan dari kebaikannya ajilan di akhirat nanti. Kalau yang tadi yang disampaikan tadi itu adalah manfaat kebaikan yang kita lakukan di dunia, kita rasakan buah hasilnya, itu tanda diterimanya amal kita. Kemudian manisnya ketaatan yang kita lakukan, itu kabar gembira bahwa tanda itu adalah kita akan mendapatkan balasan kebaikan nanti di akhirat. Ketika kita merasakan manisnya ketaatan. Kalau sholat tenang, kalau ngaji adem, kalau zikir tenang, kalau sedekah hatinya lapang, misalkan. Itu ciri-cirinya orang. Ciri-ciri orang yang merasakan manisnya ketaatan. Ya. Ciri tanda manisnya ketaatan itu kalau zikir hatinya tenang, kalau ngaji pikirannya tenang, kalau sedekah semuanya menjadi lapang. Itu merupakan tanda manisnya ketaatan. Kalau kita sudah sholat tapi pikirannya masih keluh, kalau sudah zikir tapi juga gak tenang, ini tanda kita nggak mendapatkan manisnya ketaatan. Ya gimana mau merasakan ketaatan? Zikirnya pas ada orang tahlil doang. Gitu. Ya kan zikirnya karena ada yang yasinan aja bukan zikir, atau pas sholat ya akhirnya ikut berzikir. Bukan yang zikir dilakukan tanpa ada sebab. Kita ini kan kebanyakan zikir ini karena ada sebab. Zikir karena harus sholat, zikirlah karena habis ini, zikirlah karena ada ini. Coba zikir itu tanpa ada sebab dan tanpa ada waktu terikat oleh waktu. Sebagaimana perintah Allah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu kapanpun itu. Artinya nggak boleh zikir kita, tasbih kita ini terbatasi oleh ruang dan waktu. Terus saja zikir. Dan yang berikutnya adalah al-huzn ala fuqdan at-ta'ah ma ada min hud ilaiha min alamat al-iktirar. Ini hati-hati. Sedih dari hilangnya ketaatan, ya, dengan tidak disertai bangkit untuk melaksanakan ketaatan, tanda
daripada kita ini tertipu. Kita tidak sempat melakukan ketaatan. Nyesel, sedih kita, nggak bisa berbuat ketaatan. Tapi tidak disertai dengan bangkit untuk melaksanakan ketaatan yang tertinggal. Maka itu tanda kita ini tertipu. Contoh, mau tahajud misalkan sudah ngidupin alarm, ternyata baru kebangun pas azan subuh. Besoknya gitu lagi, ngidupin alarm, habis ngidupin alarm, ternyata baru bangun subuh lagi. Akhirnya besok-besok sudahlah pakai alarm juga sama, nggak hidupin alarmnya. Itu tanda kita ini tertipu. Apa itu? Merasa sedih dengan meninggalkan ketaatan, tapi tidak disertai dengan bangkitnya ikhtiar untuk menuju kepada ketaatan, atau yang kita sebut dengan istilah putus asa. Kita sudah zikir, Pak. Ini jeleknya kita. Kita sudah zikir, tapi dengan zikir ternyata tidak terwujud hajat-hajat kita. Akhirnya zikirnya ditinggalin. Ketemu kiai, kata ustadznya tahajudnya rakaatnya selama 1 bulan itu nggak boleh kurang dari 8 rakaat. Nanti baca Fatihah 21 kali, diikuti terus sampai 1 bulan, masalahnya nggak selesai. Itu kita bantai. Dia nggak selesai. Allah katanya, tahajud sudah, kesana kemari sudah, nggak itu berhentilah. Akhirnya bulan-bulan berikutnya tak tahajud lagi. Ini kata Ibnu Abdullah, orang yang tertipu. Orang yang tertipu. Ada lagi sedekah, katanya sedekah dibalas sekian lagi. Kalau sedekah dibalas lagi banyak-banyak. Ternyata sudah sedekah, kok malah nggak nambah-nambah rezeki ini. Gitu. Malah tambah habis banyak sedekah, sering-sering sedekah, kok nggak nambah-nambah. Sudahlah kalau kayak gini, dikit-dikit aja sedekahnya. Atau nggak sedekah sama sekali. Itu orang yang tertipu. Orang yang tertipu. Tidak ada lain sebenarnya, karena di dalam ketaatan yang kita lakukan itu nilai ikhlasnya nggak ada sebenarnya. Nilai tauhidnya ini hilang dari dalam kita. Coba kalau orang ibadah, nggak perlulah bawa hajat kita, sudahlah ibadah. Kalau ingin sholat ya sholat, nggak usah mikirin diterima atau nggak diterima ibadah kita, dapat pahala atau nggak dapat pahala, bukan urusan kita, bukan kewajiban kita untuk mendapatkan pahala atau tidak, untuk diterima atau tidak, itu bukan urusan kita. Dan dalam Al-Quran pun nggak ada kalimat bahwa ibadah itu untuk diterima kan? Apa dalam Al-Quran? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah mereka itu diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah mukhlishina, dalam kondisi ikhlas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah, tugas kita itu ibadah kepada Allah. Nggak perlu mengharapkan pahala, nggak perlu mikirkan diterima atau tidak diterima. Itu adalah tugasnya Allah kepada kita. Jalankan tugasnya kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah, ibadah kepada Allah. Nanti tugasnya Allah kepada kita adalah memberikan balasan dari kewajiban yang sudah kita lakukan. Itu nggak mungkin terabaikan sama Allah, karena itu adalah tugasnya, kewajibannya Allah kepada kita. Kita ini kadang-kadang masih mikirin sesuatu yang bukan jadi tanggung jawab kita. Diterima enggak ya ibadah saya ini? Padahal diterima atau tidak bukan tugas kita sebagai hamba Allah, itu tugasnya Allah. Jadi enteng ibadah ini. Jadi sedekah enteng, tahajud enteng. Jangan karena tahajud karena ingin selesai masalahnya. Samping lagi sering diiming-imingi oleh sesuatu. Orang yang tahajud itu derajatnya diangkat sama Allah, dimudahkan segala urusannya. Nanti khawatir kalau ada orang tahajud ternyata masalahnya nggak lebih mudah.
Nanti yang disalahkan tahajud ya. Sama ustadz itu bohong gitu. Kan ini repot ini kan. Nah, inilah pentingnya ngaji tauhid itu ya di sini. Jadi tahajud apapun itu ibadah yang kita lakukan tidak boleh membawa hajat atau kepentingan pribadi kita. Yang terakhir, min alamatil haq laka fi syai' iqamatu iyyaka fihi ma'a usulin nata'ij. Nah, ini kaidahnya boleh orang dagang juga boleh ya. Orang ibadah juga bisa diterapkan. Apa katanya? Tanda ya, alamat Allah menempatkan untukmu kebaikan untukmu pada sesuatu. Nah, ini. Tanda alamat boleh Allah menempatkan sesuatu kebaikan untukmu, itu adalah baik untukmu. Apa tandanya katanya? Iqamatuhu iyyaka, Allah menempatkan untukmu pada sesuatu itu disertai dengan adanya hasil pada tempat tertentu itu atau pada kondisi tertentu itu. Ya, kalau ilmu dagang boleh ditiru ini. Kalau sudah usaha di sini nggak kunjung tiba, jangan diterusin. Karena sudah kelihatan itu nggak nampak kunjung hasilnya. Jangan ngomong pakai kaidah istiqomah. Jadi sekali lagi baitnya ini menyebutkan tanda ya Allah menempatkanmu untuk kebaikan pada sesuatu. Allah menempatkanmu pada sesuatu itu disertai dengan hasil dari kebaikan atau tempat yang ditempatkan Allah untuk kita. Makanya ada istilah pindah rumah. Kok begitu pindah di sini? Kok di sini saya sempit? Pas pindah ke tempat lain ternyata terbuka. Itu bukti bahwa tanda. Nah, kalau Allah meletakkan kebaikan untukmu, itu ada hasil dari kebaikan itu yang ditempatkan Allah kepada ada yang ingin jadi apa misalnya ya usaha atau apapun itulah atau dalam ibadah tertentu. Ada orang, saya contohkan yang ibadah dulu. Ada orang yang serajin sholat tahajud. Ternyata setelah sholat tahajud dalam kesehariannya itu terdapat kebaikan. Apa itu? Sehari-harinya terambil. Selama satu hari ini, kalau dia semalamnya tahajud itu tenang, aktivitasnya ringan, enteng. Nah, berarti itu Allah memberikan kebaikan untukmu pada tempat itu sendiri, pada sesuatu itu. Sebaliknya ini, ada orang yang merutinkan zikir tertentu. Ternyata pada zikir itu orang ini tidak mendapatkan hasil dari zikirnya itu. Dia zikir tambah kuat, dia zikir emosinya tidak stabil, dia zikir konsep pikirannya kacau, itu tanda bahwa Allah tidak menempatkannya pada tempat kebaikan. Itu ininya, tanda-tandanya. Jadi Bapak Ibu harus sekalian, kajian hikam ini menyebutkan begitu banyak petunjuk sesuatu terhadap sesuatu. Bahwa adanya sesuatu pasti memberikan petunjuk adanya sesuatu yang lain. Adanya alam ini menjadi petunjuk adanya sang pencipta. Gitu. Adanya merasakan tenang dalam diri kita, ini petunjuk ada hal yang kita lakukan sehingga bisa menghadirkan ketenangan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi inti pada bait-bait yang tadi kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam setiap sesuatunya memberikan petunjuk. Jangan abaikan petunjuk. Bahkan sampai-sampai dalam bait ini kalimat yang digunakan adalah tafarrus. Tafarrus itu hal yang terbesit dalam hati yang begitu cepat. Itu pun menjadi
dan atau petunjuk boleh dibuktikan. Bapak-bapak, kalau punya firasat yang tidak baik, ya, kepikiran gelisah hatinya seketika itu biasanya ada petunjuk yang tidak baik. Ada hadisnya, kata Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kalian terhadap firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin melihat dengan cahaya Allah. Saking cepatnya itu firasat. Itu pun menjadi petunjuk terhadap sesuatu. Ya, jadi sekali lagi jangan mengabaikan petunjuk. Walaupun hidup di era zaman sekarang, adalah jangan percaya begitu yakin sama Gusti Allah. Padahal Allah sudah ngasih petunjuk. Katanya rezeki Allah itu ada di mana-mana. Yakin sudah di mana mungkin kamu dagang usaha ada rezekinya Allah di sini. Ya Bismillah aja. Gitu. Tapi kan ada petunjuknya. Kalau orang nggak ada yang lewat di sini, satu dua orang yang lewat, ya jangan diterusin. Gitu. Ya kan? Ini malah menjadi tanda mundurnya kita tidak mampu melihat petunjuk. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan pengajian ini memberikan manfaat untuk kita dari tema yang kita bahas pagi hari ini, dan mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Kalau sekiranya ada yang ingin disering-seringkan, ditanyakan, kami persilakan. Baik, alhamdulillah luar biasa kajian pagi hari ini Bapak Ibu rahimahullah. Ada poin penting yang saya tangkap, ternyata sudah menyampaikan kesuksesan baik itu dijawab di dunia yang akhirat, maka perhatikan kebiasaan keseharian. Dan poin yang berikutnya, pilihan atau penggalan kata yang kita pilih itu adalah merefleksikan bagaimana tingkat pemahaman keilmuan kita. Yang pertama, yang kedua bagaimana moralitas, dan yang ketiga adalah karakter, sebagaimana yang viral tentang penjual es teh. Kalau Bapak Ibu yang ada ingin dikaji dan diperdalam, silakan. Ada ibu-ibu dulu, silakan. Masih bertahan atau sudah ke pantai seperti yang tempoh hari? Enggak, masih maaf. Ada Bapak Ibu? Sudah dapat sesuatu. Ini ada satu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menyatakan butuh kita, kalau kita ada sesuatu gampang mudah disampaikan ke orang lain. Bagaimana dengan saat ini banyak perseliweran di media sosial yang kita tidak tahu sebetulnya yang mana Sangat kedikte media sosial. sampai kayaknya bisa mempengaruhi pola pikir kita. Ya, kalau nggak waspada, zaman sekarang harus lihat sangat bisa luas seperti itu. Terus hari itu mengenai petunjuk. Memang problem manusia itu ingin sukses ya, maupun itu dalam dunia usaha, terutama sih ingin kaya sebenarnya. Nah itu kan petunjuknya kita sebagai para muslim minta petunjuk sama Allah. Saya ingin kaya, kayaknya mana? Munafik Mas ya. Minta duit gitu. Bahkan orang yang bukan muslim aja sampai minta duit, kalau sudah kalau kita kasih, bagaimana kalau kita muslim minta kaya sama Allah? Yang 1000 dinar. Silakan. Ada lagi selain itu Pak? Terlebih dahulu ada pertanyaan, Pak Kode yang datang dari Jawa. Mungkin ya. Kenapa? Dia enggak salah. Ya. Yang pertama tadi katanya tentang media sosial yang begitu luar biasa. Ini apa namanya bisa
dikonsumsi oleh semua orang dan informasinya juga tidak bisa kita telusuri dengan baik sehingga tapi terbaca oleh kita. Nah, ini memang tantangan kita di era digital ini ya demikian adanya. Tetapi sebagai seorang mukmin itu ada kaidah agama bahwa kalau ada informasi yang datang kepada kita jangan dibenarkan juga jangan disalahkan, tapi adalah tabayyun istilahnya, diklarifikasi, dicari bukti kebenarannya. Kalau kita tidak mampu membuktikan kebenaran dari informasi itu jangan bicara, jangan komentari. Ya, maka kata Nabi, man sakata naja, siapa yang diam itu selamat. Ini ungkapan yang menurut saya lebih tepat untuk era-era saat ini. Ya, ada ungkapan man sakata naja, siapa yang diam itu selamat. Diam itu dia membacakan boleh, tapi dia tidak berkomentar, tidak menyampaikan apa yang dibacanya, karena dia sadar bahwa informasi ini belum tentu benar, tapi juga belum tentu salah, tapi enggan untuk menyampaikan demi mencari keselamatan. Kalau benar misalkan yang dibacanya ya ada kebaikan, tapi kalau salah yang dibacanya kemudian disampaikan berarti dosa. Memang ini menjadi perhatian kita untuk menjaga informasi apapun itu yang kita baca. Saya terus terang saja malah lebih khawatir itu kajian-kajian keislaman yang di TikTok atau di YouTube yang dipotong-potong. Iya, betul. Saya lebih agak riskan itu sebenarnya. Konsumsinya itu bapak-bapak pengajian. Yang bapak-bapak pengajian suka ngeser-ngeser itu. Saya lihat, saya dimasukkan di grup itu ada pensiunan semangat benar itu ngeser-ngeser itu kan. Tapi karena dipotong-potong akhirnya banyak jadi kesalahpahaman. Petunjuk juga, Pak. Iya, petunjuk. Ada lagi di Bank BNI itu saya pernah ngisi di situ, tapi keuangannya bagus. Ada pensiunan bank setelah pensiun jadi ustadz ya, jadi ustadz jadi penceramah karena sering dengerin YouTube itu sama ketuanya ditegur katanya, Bapak ini kan dari muda kan muslim bangsa, kok tiba-tiba pas pensiun jadi ustadz katanya. Ya karena rajin dengerin YouTube pengajian di TikTok dan sebagainya. Ya tidak salah. Cuman kalau belajarnya tidak langsung, tidak berguru secara langsung itu yang bahaya. Kadang-kadang menyampaikan dalam kondisi yang berbeda yang kita lihat di media itu berbeda, sehingga apa yang diserapnya itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Perlu ngaji itu TikTok ketemu langsung. Dalam hal informasi pun demikian, agama kita memberikan kaidah untuk mengklarifikasi kebenaran. Kalau tidak bisa dibuktikan, jangan dikomentari. Itu informasi. Nabi juga ketika mendapatkan informasi dari bangsa Ghaib, kata Nabi, wala tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Ada jin ngasih informasi kepada sahabat. Ya. Kata Nabi, jangan kamu benarkan, tapi juga jangan kamu dustakan. Ya. Artinya bisa jadi informasinya benar, tapi bisa jadi informasinya salah. Tapi Nabi ngomong jangan dibenarkan, juga jangan disalahkan. Itu sifat yang paling aman. Orang-orang kisah-kisah Israiliyat, kalau Pak Malik ini, Pak Bidang, kisah-kisah Yahudi Nasrani sering menceritakan hal-hal yang berlebihan. Tapi bukan berarti umat-umat terdahulu Bani Israel atau Israiliyat itu juga tidak semuanya bohong, enggak juga. Maka Nabi juga mengatakan wala tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Jangan dibenarkan semuanya, juga jangan disalahkan semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sebagai manusia biasa yang pasti inginnya minta ini yang baik-baik, yang kalau dagang ya ingin kaya, ya. Kalau hidup ya ingin sukses. Apakah kita ini salah
Kalau orang non muslim saja minta kepada Tuhan mereka kaya, masa kita sama Tuhan kita nggak boleh kita kaya? Atau kayak mana kalau kita kaya? Minta kaya itu nggak dilarang, Pak. Ya kan? Malah doanya supaya tidak jadi orang fakir, kan begitu. Allahumma anta ghaniyun fa'aghnina. Ya Allah, Engkau maha kaya, cukupkan kami. Tapi bagusnya Al-Quran, bagusnya agama kita, karena goni itu tidak diartikan kaya, tapi cukup. Kalau kita lihat sinonim atau lawan kata dari ayat Al-Quran, ya, sedih, bahagia dan seterusnya, ya, fakir, lawan katanya cukup. Ya. Yang penting Bapak cukup aja. Mau haji tahun depan cukup. Gitu. Nanti mau beli mobil yang keluaran baru cukup. Itu konsep agama kita itu cukup, bukan kaya raya. Sebab kenapa nggak ada konsep kaya raya dalam agama kita? Orang kalau sudah kaya raya biasanya condongnya ditutupi oleh kekayaannya. Ya kan? Fir'aun, apalagi Korun, ya, apalagi itu Sa'labah. Itu kan orang-orang yang dikisahkan itu orang-orang yang lahir dalam kekayaan. Gitu. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu kan orang-orang yang cukup dalam hidupnya. Ya. Jadi doanya dirubah, minta dicukupkan. Sebab kalau minta dikayakan khawatir lupa sama Allah nanti. Karena kan kayaknya ini lupa pengajian lagi nanti. Akhirnya nggak sholat cukup jamaah karena sibuk sama kekayaannya. Iya Pak, memang kita ini melihat orang yang lain itu lebih indah daripada diri kita. Orang lain juga melihat kita ini lebih indah daripada dirinya. Ya. Contoh Pak, saya katakan ya, kita ini hidup sedang-sedang aja. Ada tetangga kita kaya-kaya. Kata kita, baik enak benar ya katanya. Kerjaannya bagus, anak-anaknya bagus, ininya bagus. Kita ngebatin begitu. Bapak-bapak yang kaya itu nengok ke kita, ya Allah, enak benar Bapak itu ya. Hidupnya sederhana, anaknya rukun, gitu. Iya, rajin ke masjid, anaknya itu rajin, enak, ya Allah, kepingin saya gitu, coba. Ya kan? Semuanya ternyata melihat orang lain lebih indah. Nah inilah kurangnya kita ini sebenarnya. Tidak mampu melihat ini. Padahal kata ulama itu, kalangan tabi'in, man arfa nafsah arfa. Kenali dulu diri kita ini. Ya, maka akan mengenali Tuhan kita. Kenali kita ini. Alhamdulillah, sudah begini ini sudah cukup bagi kita. Sebab kita ini kalau dikasih kelebihan oleh ya, iya. Ini kadar ketentuan yang terbaik Allah berikan kepada kita. Sebab kalau kita ini dikasih kelebihan oleh kita, Al-Quran ngomong begitu. Apa katanya? Kata Al-Quran itu, "Lau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi." Kalau seandainya Allah itu memberikan rezeki kepada hambanya dengan rezeki yang banyak, apa kata Al-Quran? Labaghaw fil ardi. Pasti manusia itu oleng di dunia itu. Jalan aja petaka-petaka, nyumbang masjid aja, apa yang kurang? Yang saya itu kaya orang lain begitu Pak. Oleh dia Pak, karena keberatan, nggak seimbang sama badannya. Karena hidup itu mesti profesional, nggak seimbang antara dirinya dengan sesuatu yang dimiliki. Jadi Allah itu maha indah sebenarnya. Kasih kita itu mempas untuk badan kita. Kalau kira-kira kasih pakaian itu cocok lah di badan, pas pakaiannya mewah itu apa? Kalau melontrok Pak, kasarnya BHS, tapi ukurannya besar, dia tetap nggak cantik dilihat, nggak indah, nggak ganteng. Jasnya bagus, mahal, 5 juta, tapi tangannya kepanjangan, apa enak? Nggak enak. Allah ini sudah ngasih sesuatu kepada kita, ini sudah sesuatu. Nah inilah Bismillah ini, belajar melihat diri kita, maka muncul rasa syukur bahwa ini sudah yang terbaik Allah kasih untuk diri kita. Begitu kurang lebihnya. Ya. Coba Pak. Ini tanda ini.
Iya, iya. Memang banyak petunjuk-petunjuk ini. Masya Allah. Kalau habis tahlilan, MC-nya ngomong sholawat Muhammad, itu ada musir pasang. Jadi banyak petunjuk ini. Baik, kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hanan ya Mannan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li asatidina wa li qarabatina wa li mashayikhina wa li jami'il muslimin wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم يا الله أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, jazakumullah khair untuk ilmunya. Bapak Ibu jemaah rahmatullah, saya sudah kajian tahap izin pada pagi hari ini kita tutup dengan kalimat berhamsa. Alhamdulillah.